Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisato Ela Salahuddin, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang. Saya di sini akan membuat tugas video resume PPAK 2021. Slogan PPAK Universitas Armada Pandita mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Visi dan misi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keulasan ilmu, kematangan profesionalitas. Materi 1, wawasan bidang akademik oleh Profesor Dr. Umi Sumblah, MAG. Di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya dipilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual akhlak yang harus dimiliki mahasiswa, di antaranya melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kita juga ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTP. Kita mewadahi mahasiswa bisa mengembangkan bakat dan minat khususnya pada tahfidzil Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz. Hafidz itu mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Kita punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita semuanya menjadi generasi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Sangat mengapresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Tema dari PPAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang Islam moderat. Persoalan akademik atau bidang akademik mulai pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester, kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan di lembaga profesi. Lalu ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga nanti menyandang gelar sarjana. Materi 2. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus yang unik dan berbeda dalam menaungkan Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Visi misi kami dipengaruhi semangat perjuangan Rasulullah. Dengan begitu, sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memiliki akhlak yang baik sehingga dapat dibedakan dari perguruan tinggi lainnya. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif. Untuk tampil di muka umum, UIN memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan mahasiswanya, baik akademik maupun non-akademik. Ada simfoni FM, taekwondo, seni religius, pramuka, dan masih banyak lagi. DEMA, SEMA merupakan penyelenggara kegiatan-kegiatan di kampus. Dan menjadi mahasiswa yang pasif. Ikutilah organisasi intrakampus dan kegiatan UKM kampus. Hal ini dapat menjadi salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa harus memiliki semangat untuk lulus tepat waktu, bahkan kalau bisa dengan program percepatan semester. Kenali diri, jadilah mahasiswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. PPAK hari kedua. Materi 1, DEMA.
atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu DEMA? DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu ada lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA atau Senat Mahasiswa Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan keinginan-keinginan kita di DEMA, agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan hard ataupun soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sudah. Yang berikutnya adalah SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi orang yang bertugas menyampaikan permasalahan ketika kuliah seperti UKT kepada pihak-pihak terkait. Fungsi selanjutnya yaitu legislasi, pengawas, dan penganggaran. Tugas-tugas SEMA meliputi pengawasan terhadap DEMA, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA, oleh Dewan Mahasiswa, memberi pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesainya suatu acara. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Wewenang Senat 1. Membentuk undang-undang yang dibahas Presiden, mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, mengawasi hasil sidang DEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan kerja DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan, menerima dan membahas usulan. 7. Memberikan peringatan kepada DEMA Universitas. Materi 2 UKM. 1. UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejarah Menwa diawali dengan pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat sampai dilatih di Kodam Siliwangi. Asas dan dasar pendirian Menwa. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. KM Pramuka Rencana Maulana Malik Ibrahim Malang Dewi Caturwulan 2021. Ketua Haidar Nasif H. Wakil Ketua Dewan Rencana Nurus Sofi Layatul Ular. Program kerja 1. Anjeng Sana, 2. Perkemahan, 3. Temu Wali, 4. Musyawarah Pandega. Tugas 1. Rapat kerja, 2. Rapat bulanan, 3. Rapat internal bidang, 4. Rapat anggota, 5. Rapat triwulan, 6. Welcome party, 7. Logbook dan memo, 8. Pembuatan KTA atau SIFA, 9. Pembuatan seragam rencana, 10. Tabungan wajib. Ketiga, UKM KSR PMI. Program kerja pengurus inti 1. Rapat bulanan, 2. Kartu kendali, 3. Pengukuhan AK, 4. Mustata, 5. Disnatalis. 4. UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Yang ditemui ketika masuk UKM PSM GGB: 1. Belajar bareng, 2.
mengekspresikan bakat di konser-konser. 3. Kompetisi-kompetisi regional. 4. Tampil dalam acara internal dan eksternal. Yang kelima adalah UKM seni religius. UKM seni religius adalah kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni islami. Divisinya ada gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, serta qasidah. Yang keenam, teater. Teater adalah salah satu UKM di UINMA yang berdiri sejak tahun 86. Kesenian teater di dalamnya banyak kesenian lain, jadi segala macam kesenian musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, dan yang lainnya. 7. UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina adalah organisasi pencinta alam yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatannya naik gunung, susur gua, dan yang lain-lain. 8. UKM Unior. Unior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang memadai memfasilitasi bakat minat mahasiswa di bidang olahraga. Cabang persatuan sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, basket, sepak takraw, dan catur. 9. UKM Koperasi Padang Bulan. Visi menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misi meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, mengembangkan sumber anggota melalui pengkaderan pendidikan dan pelatihan. 10. UKM Komus. Spesifikasi 1. Player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. 2. Non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. 11 adalah taekwondo. Jadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan taekwondo dan organisasi keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni maupun terapan. Kegiatan latihan try-in Gasuku Diklat. 12. UKM Jebret Klub Fotografi. Jebret Klub Fotografi adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Kegiatannya open recruitment, diklat, pameran, milad CC, hunting besar, Mustang. 13. UKM Radio Simfoni. Kegiatannya yang off air, Simfoni Station, yang on air, satu daily program, 2 weekly program. 14. UKM LKP2M. LKP2M sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi dalam dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Malang. Yang ke-15 adalah UKM UAPM Inovasi. Unit aktivitas pers mahasiswa inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada 1966. Produk website, kios, majalah jurnalistik, keanggotaan inovasi, anggota magang, anggota tetap, sah, anggota kehormatan, dan anggota demisioner. Materi 3. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Di sini kita membahas pandemi Covid. Kunci mengendalikan pandemi adalah 2. Vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Yang kedua, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi Covid. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Di sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, pressure orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Di sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan.
3. Kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match serta sektor industri menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Materi keempat, moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Dua arus besar, Sunni Islam dan Syiah Islam. Sosiologi labeling, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. The most contemporary label, moderate Islam and Islam Nusantara. Apa itu moderasi Islam? Definisi moderasi secara etimologis berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio logika, teks, serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia. 3. Karakter masyarakat Indonesia lekat dengan kesantunan. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, minyak, dan politikal nepotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa apa yang diambil? Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.